saya membaca, menyaksikan, sehingga saya terinspirasi untuk datang di sini, membawa mahasiswa untuk menyaksikan secara langsung. Saya sebenarnya sudah lama tahu di dunia maya, Prof. Di Facebook sering saya lihat, Prof. Walaupun dulu waktu ada acara di rumah Prof di Center ya? Center kayak itu namanya, Prof, dekat masjid. Center, Ya, Ilasi itu. Kan saya naik di anunya Prof, kita diperlihatkan itu. Kok tiba-tiba ada juga di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku pribadi Kepala Kampung Adat dan Budaya Balak Barakah Karigalesong merasa senang, merasa berbahagia sekali pada hari ini dapat kunjungan dari Bapak Profesor Andi Pawenari Hijang. Beliau ini adalah teman sejawat waktu kami sama-sama di lembaga penelitian. Pada waktu itu ini orang yang paling saya cari karena teramat terkenal sebagai pemenang dari kompetisi penelitian dan penelitiannya besar-besar. Kami berkenalan, berteman di lembaga penelitian pada waktu itu. Dan alhamdulillah beliau itu berkenan datang di tempat ini. Selamat datang di Balak Barakah. Terima kasih. Nah, selain itu sekarang ini juga ada Dr. Basir. Beliau ini adalah KPS S2 Antropologi. KPS, Ketua Program Studi Antropologi. S2 Universitas Hasanuddin. Luar biasa ini. Jadi itu yang membuat saya bahagia. Tentu saja saya tidak tahu, mungkin beliau berdua bisa menjelaskan apa maksud dan tujuannya untuk datang di tempat ini. Mungkin Prof. Pawenari dulu. Terima kasih, Prof. Mohon izin saya buka masker. Ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Aminuddin sebagai saya sebut kepala desa di sini, pemilik harta yang tak ternilai harganya di sini. Selamat atas kemampuan mengkonstruksi lokasi seperti ini yang nilai budayanya tak terhingga. Kami datang sebagai rombongan beserta mata kuliah paradigma antropologi, program studi S2 antropologi, yang sudah sekian minggu kami ajarkan teori-teori antropologi, baik yang berkaitan dengan lingkungan hidup, berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan pendidikan. Nah, di akhir perkuliahan itu saya mengajak mahasiswa saya untuk melihat secara langsung fakta-fakta yang ada di sini. Kemudian saya tugaskan masing-masing mahasiswa untuk membuat sebuah catatan-catatan etnografi. Walaupun kita hanya beberapa jam di sini, tapi saya yakin dan percaya bahwa mahasiswa yang saya bawa ini mampu melakukan tugas-tugas itu. Kenapa pilihan saya jatuh di sini? Karena di hasil pantauan saya di kanal YouTube Profesor Aminuddin Saleh, kemudian di media sosial lain, termasuk juga di koran-koran terbitan Kota Makassar, saya membaca, menyaksikan, sehingga saya terinspirasi untuk datang di sini, membawa mahasiswa untuk menyaksikan secara langsung. Nah, itu dasarnya, Prof. Saya bawa rombongan ke sini, rombongan besar. Kami ada 17 orang semua. Nah, itu awalnya, Prof. Saya datang ke sini. Baik, kalau Dr. Darwis Basir. Ya, Basir. Mohon maaf. Dr. Basir, dari mana tahu ini ada tempat yang seperti ini? Iya, Prof. Silakan, Pak. Terima kasih, Prof.
Saya sebenarnya sudah lama tahu di dunia maya, Prof. Di Facebook sering saya lihat, Prof. Walaupun dulu waktu ada acara di rumah Prof di Center ya? di center itu namanya dekat masjid Center, ya, ya. Ilasi itu kan saya naik di anunya Prof, kita diperlihatkan itu. Kok tiba-tiba ada juga di sini, berarti barangkali Prof pindahkan tempatnya ini dari sana ke sini. Diperluas. Perluas, oh iya ya. Karena saya lihat banyak sekali kata-kata itu yang sebenarnya itu nilai sebagai apa suatu budaya, dan itu maknanya sangat syarat dengan makna. Cuma masalahnya kemudian nilai itu apakah sekarang masih diimplementasikan ke masyarakat kita atau tidak, itulah ya barangkali yang perlu juga dipahami oleh anak-anak antropolog yang memang belajar masalah kebudayaan, Prof. Nah itulah tujuannya kami, sehingga saya beritahu sama Prof Pawe bahwa kita sama-sama, oh iyalah kita sama-sama ke sana mau lihat-lihat di situ. Ternyata di sini banyak sekali kata-kata yang bermakna, Prof. Nah, tinggal saya mau lihat di masyarakat ini apakah masih diimplementasikan atau tinggal makna. Nah, inilah barangkali bagusnya, Prof, kalau di sini mulai muncul lagi makna-makna begitu kemudian diimplementasikan kepada masyarakat. Saya kira itu, Prof. Jadi ini sekaligus pertanyaan ini Prof Awi. Sudah pertanyaan pertama ini. Apakah nilai itu masih terimplementasi di sini? Pelan-pelan karena kami anggap itu, jadi keluarga kecil Aminuddin Saleh itu menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang bagus. Mari kita coba ajak masyarakat yang ada di sini untuk mengimplementasikan. Iya. Dan pelan-pelan, kalau daerah ini tadinya daerah kumuh, pelan-pelan diminati oleh masyarakat yang ada di sekitar sini. Kami sangat utamakan nilai kejujuran. Iya, iya. Nilai kejujuran, dan itu ini masyarakat kumuh tadinya ini penuh dengan ketidakjujuran, Prof. Iya. Aduh, itu yang kita perangi, dan pelan-pelan kita ajarkan mereka, mari kita berbuat jujur, karena kalau jujur, kalau satu barang diperoleh karena ketidakjujuran, itu tidak berkah. Iya. Padahal kita punya rumah berkah di sini. Jadi mari kita berbuat. Tentu masih ada yang tidak jujur, tapi alhamdulillah itu pelan-pelan terkikis. Kemudian nilai-nilai kerjasama. Di masjid sekarang ini ada namanya Tobang Baraka. Tobang Baraka itu adalah tempat beras. Iya. Orang Makassar dulu punya tobang, itu tempat beras, tempat menyimpan beras. Tempat menyimpan beras itu ada di masjid, diisi oleh yang mampu. Isilah itu beras. Kemudian kalau ada di antara warga ini yang tidak punya beras, tidak masak pada saat itu, datanglah ambil. Iya. Tetapi yang punya beras, datanglah. Iya. Kemudian nilai-nilai kegotong royongan, alhamdulillah hampir setiap hari Jumat di sini para warga itu patungan membuat makanan, apakah nasi dos atau apapun juga, dan menjamu jamaah ini. Iya. Jadi jamaah itu dijamu. Itu nilai-nilai kegotong royongan yang kita bangun. Angkat rumah kita lakukan secara bersama-sama oleh warga di sini. Dan alhamdulillah pelan-pelan itu kita nilai-nilai itu kita implementasikan kembali. Dan alhamdulillah kalau masyarakat ditanya di sini, mungkin satu saat Prof Awet dan Bapak anak-anakku mahasiswa datang untuk bergaul di sini. Mungkin ada pertanyaan dari Prof Awet kepada kami. Iya, Prof. Ini yang saya ingin penjelasan dari Prof Aminuddin. Tentu sebagai pakar hukum, Prof, ya, tentu pertanyaan besarnya adalah inspirasi apa yang tiba-tiba mentransformasi cara berpikir seorang guru besar hukum bisa berpikiran antropologi seperti ini. Nah, ini syarat dengan antropologi di sini, syarat dengan nilai-nilai. Tidak gampang seorang guru besar antropologi yang bisa menghadirkan begini. Owner seperti ini di ruang seperti ini. Nah, itu apa kira-kira itu, Pak?
Ini saya sendiri tidak bayangkan akan banyak begini peminat, Prof. Tidak bayangkan karena yang pertama itu anak-anak dan cucu saya ini kan mereka terlalu asik di kota ya dengan segala macam fasilitas. Dan saya pikir perlu dibuatkan satu tempat untuk bermain. Itu ide awalnya itu. Jadi saya harap sekali mereka datang bermain di sini dan melihat inilah masyarakat yang sebenarnya. Yang kedua ialah bahwa selama ini memang saya terlalu sibuk dengan birokrasi pendidikan tinggi sehingga tidak berkesempatan untuk melihat langsung di tempat kelahiran saya. Jadi itu yang mendorong sehingga bersama dengan Ibu Suryana Aminuddin membuat ini, dan alhamdulillah mendapat respons yang bagus dari masyarakat, dan itulah yang kami lakukan pelan-pelan. Itu sebagai pensiunan yang tidak seberapa itu kami pakai bersama. Kebetulan juga saya itu komunitas, saya petani, Prof. Petani itu singkatan dari pencinta tanaman Indonesia. Jadi tanaman-tanaman yang ada di center, kemudian beberapa ukiran yang ada di center, kami bina dulu di Makassar itu, anak-anak yang kurang mampu, yang anak-anak nakal kami bina di center. Pelan-pelan kegiatan ini masa di kampung sendiri tidak bikin seperti ini. Jadi itu ide awalnya, Prof. Dan ternyata ide ini berkembang, ada hasil yang dilihat orang, dan orang mulai tertarik. Seperti PLN tertarik untuk menata sungai, menata taman baca. Teman-teman saya dari luar negeri, dari Jepang, dari Amerika datang berkunjung, merangsang, mari kita membangun perpustakaan. Kemudian ini Taspen ini dia bikin yang bagus ini supaya layak untuk didatangi oleh pejabat negara, dan alhamdulillah seperti itu. Orang rupanya kalau kita berbuat sesuatu yang ikhlas itu ternyata ada hasil, diminati oleh banyak orang. Pertama direncanakan itu inisiatif pribadi, Bro, ya, keluarga, dalam arti keluarga. Bro. Nah, saya masih ingin tanya, sebagai seorang pakar hukum, apakah Prof. Aminuddin Saleh berkomunikasi dengan pakar budaya begitu, Prof, ya? Atau ada tokoh-tokoh budaya di sini yang menjadi mitra diskusi sehingga bisa dikemas seperti ini? Saya secara formal, saya sebetulnya tidak pernah podcast dengan Prof. Hayati Rahman. Tapi itu pun juga, tetapi sebetulnya begini, ayah saya itu hidup di lingkungan kerajaan. Dan rupanya saya terinspirasi itu bahwa ternyata ada banyak hal yang, makanya saya aktif di organisasi keraton, karena saya pikir ternyata melalui organisasi seperti ini kita bisa menghidupkan budaya, menghidupkan kearifan leluhur kita yang ternyata memang sangat bagus. Jadi makanya saya merasa beruntung sekali Prof. Awe beliau datang, anak-anakku. Ini berarti kami akan mendapat mitra yang baru, mitra untuk mensupport keprihatinan yang kami alami ini. Karena kalau bukan kita yang turun tangan ini bangsa mau kemana? Kalau bangsa ini tidak punya kepribadian, dan kepribadian itu sebetulnya ada di kampung-kampung, ada semua, ada di desa-desa itu. Kenapa kita tidak angkat itu menjadi suatu kepribadian nasional? Berarti usaha Prof. Aminuddin Saleh ini linear dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu. Ya. Begitu, Prof, ya? Iya. Nah, Prof. Aminuddin sadar atau tidak sadar, Bapak sebenarnya sudah
saya sebut mengejawantahkan dari 10 objek pemajuan kebudayaan di dalam undang-undang itu. Yang pertama ada manuskrip. Manuskrip di rumah-rumah baru Baga tadi itu kan sudah ada jelas dipajang di situ. Nah, kemudian pengetahuan-pengetahuan tradisional. Nah, yang utama sekali menurut saya di luar undang-undang itu bagaimana Prof. Aminuddin mengajak keluarga di sekitar sini cinta lingkungan. Coba adik-adik mahasiswa dan Pak Basir kita jalan-jalan di sepanjang sungai itu yang tadinya kalau pagi itu menjadi tempat konser warga di situ. Ya karena memang kebiasaannya begitu. Nah, tapi begitu Prof. Aminuddin hadir, menjadi warga yang trust sama beliau. Ya, habitusnya itu sudah ditinggalkan. Menjadi warga yang higienis, cinta lingkungan, cinta kebudayaannya. Kira-kira begitu Prof ya? Iya, Ya, itulah. itu. Jadi rupanya masyarakat ini menunggu figur ya. Iya. Di dalam bahasa Makassar itu jarum. Jarum mako nainake banang panjai. Jadi mencari jarum sehingga masyarakat itu menjadi benang. Iya. Benang itu ikut pada jarum. Seperti itu. Alhamdulillah itu senang sekali. Ini merupakan satu Terakhir dari kegiatan. saya Prof. Ini Januari tahun 2023 itu ada kongres internasional di India. Iya. Namanya World Council Anthropological Association. Jadi seluruh antropologi sedunia akan hadir di situ. Nah, ada tema-tema yang selalu menjadi primadona panitia, termasuk salah satu ini. Nah, kalau Prof. Aminuddin berkenan nanti kami akan ajak ke sana untuk menjadi salah satu presenter, salah satu narasumber. Apa saya tidak terlalu, karena saya bukan antropolog. Oh tidak Prof, kita bikin satu tim. Oh ya, Bikin satu tim. boleh. Nah, persoalan siapa yang membiayai itu lain persoalan. Pokoknya kita menyatakan dulu mau. Karena stantimpornya Prof. Aminuddin kan kemauan dulu. Ya. Nah, di mana ada kemauan, di situ pasti Ada ada jalan. jalan. Ya. Ada pepatah Nah, di itu di atas itu. Boya nanu buntul. Iya. Boya nanu Cari, buntul. dapat. Nah, jadi itu benang merahnya saya catat dalam hati. Nah, beliau ini selalu stantir poinnya di situ. Kalau world culture masih ada ke tuh? Ada nanti Bu, Masih ada. Januari 2023. Yang world ya Iya. sama-sama di Bali Iya, kemarin. jadi dua minggu lalu Iya. saya ikut meeting dengan para antropolog se-Asia di ruang senat fakultas itu. Ya, saya dengan teman dari Vietnam, dari Jepang, dari Korea, Singapura, ada dari Bangladesh untuk menyatukan isu apa yang kita angkat dari Asia. Salah satu itu lingkungan hidup. Nah itu, saya kira Prof. Aminuddin bisa hadir di sini. saya ikut saja. Insya Allah. Terima kasih Prof. dari saya. Iya. Wah, masih ada barangkali. Iya. Itu saja Prof. Barangkali memang keterkaitannya dengan hukum sangat besar ini Prof. ya. Ini ada program besar kami, Iya. Pak. Jadi saya sudah cerita tadi bahwa ini politik hukum kita perlu ada sedikit rekayasa ya. Ini kejadian penjara Tangerang terbakar karena kapasitas over capacity. Iya. 600 diisi 2000 dan sebagainya. Kemudian perkara di Mahkamah Agung menumpuk. Iya. Ini ada gagasan dari Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya itu gagasan sudah disepakati oleh Kapolri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan penegak hukum lainnya. Prof kan latarnya disiplinnya hukum. Nah di sini saya lihat kan banyak status itu terkait dengan nilai-nilai. Apa kaitannya itu antara disiplin Prof sebagai ahli hukum dengan nilai-nilai semua yang dipajang di rumah baru raya ini? Ya, baik. Ini pertanyaan yang berat-berat ringan ya. Tapi begini, kalau kita berangkat dari ilmu hukum, salah satu hal yang sangat penting ialah kesadaran. Iya. Kesadaran akan kesadaran yang muncul dari dalam ya. Kesadaran yang seperti itu, dan itulah yang sepertinya kesadaran seperti itu agak susah untuk kita temukan sekarang ini.
Jadi itu yang pertama dulu. Seseorang itu untuk bisa taat kepada hukum, maka yang terpenting itu adalah kesadaran dari yang bersangkutan. Kesadaran akan kewajiban, ya tentu saja termasuk haknya. Yang kedua, ada satu proyek besar yang digagas oleh Mahkamah Konstitusi ini ialah kalau kita lihat betapa kita lihat misalnya penjara Tangerang itu yang terbakar. Kenapa? Karena antara lain penyebabnya itu karena over capacity. Kapasitas 600 diisi 2000. Kemudian bertumpuk-tumpuknya perkara di Mahkamah Agung. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena semua mengarah kepada peradilan formal. Ya, peradilan formal. Sehingga perkara-perkara kecil pun, pencuri ayam, pencuri ubi kayu, ubi jalar, yang kecil-kecil, semua bermuara ke pengadilan. Padahal seharusnya seperti itu bisa diselesaikan secara adat, secara adat di desa, dan itu dirasakan sebagai suatu keadilan. Inilah yang kemudian yang merangsang kami sekeluarga itu untuk walaupun saya berlatar belakang hukum, tetapi mengangkat nilai itu supaya menjadi kesadaran kita semua bahwa kesadaran akan kewajiban, ya, bahwa kesadaran akan hak. Kalau kesadaran seperti ini berdasarkan pesan-pesan leluhur itu bisa ditaati oleh kita semua, oleh masyarakat kita, tidak akan terlalu banyak persoalan-persoalan hukum kejahatan yang terjadi di daerah-daerah, di kampung-kampung, karena ada kesadaran dari mereka. Kemudian kalau toh terjadi ada pelanggaran, ada kejahatan yang terjadi, itu kan mestinya bisa diselesaikan secara adil oleh mereka sendiri, oleh masyarakat itu sendiri, sehingga tidak semua persoalan itu bermuara ke pengadilan. Mungkin hasilnya lama Pak Dr. Basir, mungkin 10, 20, 30 tahun, tetapi mestinya kita bisa berbuat sesuatu mulai dari sekarang, kapan lagi, ya? Kan kalau dalam antropologi itu Pak, itu adat wujud ideal dari suatu kebudayaan. Adat adalah wujud ideal dari suatu kebudayaan. Umpamanya kebudayaan Makassar. Iya. Adatnya itu apa, adatnya orang Makassar. Itulah wujud idealnya yang beda dengan budaya-budaya lain dari etnis lain. Seperti kita umpamanya ada kejujuran atau apa semua yang menurut adat kita, kan itu kita. Iya. Ya. Seperti perkawinan, karena perkawinannya begitu, itulah wujud idealnya adanya orang Sulawesi Selatan. Kan seperti itu, Bro. Saya itu baru dapat ilmu baru ini dari seorang Dr. Basir, ya. Tapi dalam adat itu, Prof, ada kan nilai yang dianggap baik. Iya. Tapi nilai ini kan abstrak. Iya. Yang mana dianggap nilai, jangan sampai nikah itu baik. Iya. Tapi yang nikah yang bagaimana itu yang baik. Iya. Kan di bawahnya harus ada norma-norma. Itulah aturan-aturan, Prof. Iya, ada adatnya, ya. Adanya itulah diatur harus begini yang dianggap baik. Yang pergi melamar orang tuanya itu baik. Kalau tidak ada orang tuanya, omnya atau apanya atau keluarganya, itu aturannya, normanya, Prof. Iya. Tapi di bawah norma lain itu ada hukum. Iya. Nah kadang ini kalau dikaitkan dengan aturan-aturan secara umum, hukumnya inilah yang biasanya tidak tegas. Sehingga kejujuran apa semua itu berulang-ulang yang tidak jujur karena hukumnya ini yang tidak tegas. Betul. Jadi erat sekali hubungannya, ya. Iya, sangat erat, Prof, dengan hukum itu. Iya. Saya bertambah ilmu. Terima kasih. Nah, di bawahnya lagi ada namanya aturan khusus yang paling kalau orang jalan tidak tabe-tabe, kalau anak-anak paling dicemooh saja. Itu aturan khusus saja. Atau dikaitkan dengan lalu lintas, melanggar lalu lintas tiba-tiba paling ditegur, kenapa kok begitu? Tapi lain kan kalau dia menabrak apa kan lain. Itu keras sedikit, bisa dipenjara atau apa. Betul. Nah, itu yang begitu kalau dikaitkan dengan. Jadi adat itulah sanksi sosial, ya. Jadi dan itu masih lebih berat, ya, rasanya kalau masyarakat yang menjatuhkan sanksi kepada kita, ya. Ada anunya, tidak diajak ngomong atau tidak masuk dalam pergaulan, disisihkan dari pergaulan, itu lebih berat. Itu kalau ada aturan itu, sanksi-sanksi lah itu.
Ada yang berat, ada yang ringan. Bagus sekali ya. Terima kasih. Iya. Bagus, Bro. Ya, jadi terima kasih kesempatan yang telah diberikan Prof, serta sambutan yang sangat hangat. Pertama kali saya menginjakkan kaki di sini, saya tentunya sangat senang dikarenakan tempat seperti ini, wadah seperti ini sudah jarang ditemukan, Prof, terutama di Sulawesi Selatan ini. Nah, kemudian saya melihat bagaimana pengaruh tempat yang dibikin oleh Prof ini, yayasan ini, terhadap pemuda saat ini, terutama di daerah Galesi, yang tentunya di mana zaman ini semuanya adalah anak muda terutama selalu mau pergi ke kota. Yang seperti juga Prof tadi katakan sebelumnya, tidak adanya banyaknya nilai-nilai atau pembelajaran tentang adat Makassar itu mulai orang tidak tertarik untuk mempelajarinya. Nah, bagaimana dengan adanya ini, Prof, dampak yang diberikan oleh tempat ini kepada pemuda di sekitar sini, Prof? Ya. Baik, ini pertanyaan yang sebetulnya sudah lama saya tunggu-tunggu, kami tunggu-tunggu ya. Jadi begini, di tempat ini seperti Ananda Taufik lihat ya, ada taman baca, ya, ada taman baca ya. Setiap hari Sabtu dan Ahad di sini ini, terutama sebelum pandemi ini, itu ramai sekali. Anak-anak yang ada di sekitar sini, anak-anak kecil ya, anak-anak sampai anak-anak SD, semua datang karena ada taman baca. Buku banyak, alhamdulillah banyak, ada beberapa lemari. Buku itu yang kami siapkan. Karena pemikiran kami sekeluarga ialah bahwa ada banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di negeri kita ini yang tidak ideal, artinya banyak pelanggaran apa semua, dan kita harus potong itu. Bagaimana memotongnya? Itu memutuskan mata rantainya ya. Jadi biarlah yang tua-tua itu banyak melakukan, katakanlah melakukan pelanggaran, tetapi jangan diteruskan oleh anaknya. Makanya kita potong. Kami didik anak-anak mulai dari kecil ini untuk membaca, tertarik lingkungan. Mereka bermain, bebas bermain di halaman ini dengan catatan pertama, jangan ganggu tanaman. Karena tanaman itu adalah makhluk yang juga harus dilindungi. Kemudian kita ajar kejujuran, yang paling sederhana jujur. Jangan ambil yang bukan hakmu. Jadi tanaman saya itu berbuah di sini, ada jamblang, ada jambu, ada belimbing. Itu masak di pohon, jatuh. Mereka tidak ambil. Padahal biasanya anak-anak kan suka yang isengnya ambil. Tidak boleh. Karena itu bukan hakmu. Kami didik itu. Jangan ambil yang bukan hakmu. Jadi mulai dari anak-anak. Ramai di sini. Kemudian pemuda, rata-rata pemuda yang ada di sekitar sini, di desa ini, di Galesong, sampai di Kabupaten Takalar, acara-acaranya mereka di sini. Mereka pelantikan Persatuan Mahasiswa Takalar, HMI, Komisariat Bongaya misalnya, Komisariat Unismu atau apa. Mereka lakukan pelantikan di sini sambil bercengkrama, sambil meminta saya atau anak saya Dr. Doni atau Ibu Suryana untuk memberikan pembekalan kepada mereka. Kami bertukar pikiran ya. Kami tidak sengaja membuat, mari kita bertukar pikiran, tidak menceramai ya. Walaupun pada akhirnya mereka lebih banyak bertanya. Itulah, jadi mereka kami hidupkan, mereka lakukan buka puasa di sini. Ada yang kami sekeluarga kecil itu merancang ya, bahwa ke depan ini kami akan kumpulkan mereka semua untuk merancang suatu kegiatan, katakanlah misalnya untuk membuat satu kanal YouTube sendiri ya, khusus untuk anak muda di sini. Siapa yang berbakat di situ kami akan arahkan. Mungkin ada kelompok anak-anak yang bisa membuat film pendek ya. Di sinilah tempatnya nanti. Insya Allah itu kami rancang itu anak-anak muda ini, anak-anak milenial ini untuk menyalurkan bakatnya sehingga tidak kemudian tertarik lagi ke kota, tetapi ada sumber
sumber pembelajaran yang mereka bisa lakukan di sini, ada potensi diri mereka yang bisa dia kembangkan di sini, dan insya Allah kami rencana untuk memfasilitasi itu, membuat mereka supaya mereka bisa berkreasi. Istilah saya itu, istilah kami sekeluarga itu, katakanlah ini suatu lapangan permainan. Kami akan lepas mereka bermain sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan talentanya. Silakan main. Kalau ada yang punya talenta yang bagus, insya Allah kami akan arahkan sehingga mereka menjadi pemuda yang produktif. Seperti itu. Iya, terima kasih. Mungkin ada lagi satu terbesit di pikiran saya. Mungkin ada semacam pepatah atau nilai-nilai perkataan orang dulu yang bisa dijadikan sebuah fondasi pegangan untuk pemuda tentunya, Bro. Ya, ya ada pegangannya itu bahasa Makassar itu batuirawako apa enteng, ya, batuirawaki apa enteng. Dari bawah kita membangun, ya. Nah, siapa yang dari bawah itu? Pertama, ini kan desa kecil ini, ya. Ya, mulai dari desa lah kita membangun republik, ya. Ini terlalu ideal, ya. Tetapi biarlah dari desa, dari kampung adat dan budaya ini pelan-pelan kita membangun, dan alhamdulillah mulai terpengaruh, ya. Ada banyak terpengaruh untuk masuk bergabung di sini. Yang kedua, batuirawaki apa enten, dari bawah kita membangun anak-anak, ya. Anak-anak pemuda kami bangun itu. Kami berusaha bahwa kami membangun dari bawah, dari anak kecil, dari pemuda. Mari membangun bangsa ini melalui mereka, karena mereka lah itu harapan kita masa depan, ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bermanfaat, ya. Selanjutnya saya lebih tertarik ini, Prof, dengan simbol yang ada di topi Prof sendiri. Nah, itu adalah simbol Sulapa Epa. Iya. Ya, sebelumnya saya ingin sedikit menjelaskan bahwa di antropologi itu kita mempelajari tentang masa lampau, sekarang, dan bahkan kita bisa memprediksi masa depan. Ya. Nah, ketika Sulapa Epa ini saya lihat sebagai norma sosial yang sampai sekarang Prof sendiri memunculkannya kembali, dan itu norma sosial itu yang akan menjadi kontrol sosial. Saya ingin bertanya bagaimana Prof sendiri bisa mengaplikasikan Sulapa Epa ini dengan orang-orang yang ada di sekitar Prof sendiri. Ini pertanyaan berat dari seorang antropolog, ya. Tapi begini, kalau kita lihat Galesong ini dulu, ya, mungkin ada baiknya anak-anakku tahu sedikit tentang Galesong. Galesong itu dulu kan terkenal sekali. Dulu itu Galesong Jaya, ya. Itu harum namanya karena waktu perjanjian Bungaya ditandatangan oleh Sultan Hasanuddin. Karen Galesong itu tidak setuju karena dia bilang saya tidak mau dijajah oleh Belanda. Dia berjuang itu sampai ke Pulau Jawa. Dan itulah yang mengukir sejarah bagi orang Galesong ini, bahwa Galesong itu dari dulu jaya, ya. Karena kemampuannya melawan penjajah Belanda dan sampai di Jawa itu melanjutkan perjuangan. Itu Galesong jaya masa lalu. Masa lalunya jaya. Nah, sekarang masa kini dan masa lalu juga itu masih ada nampak itu di Balat Lumpur Galesong. Jadi kalau mau tahu sejarah tentang itu, di sana ada banyak orang yang kita bisa bertanya. Khusus di kampung adat dan Balat Barak Kakek ini, sebagai bagian dari Galesong itu, kita rancang itu bahwa kalau mau lihat Galesong, bahkan Prof Mahfud katakan kalau mau lihat Indonesia masa depan, ya, kalau mau lihat masa depan Galesong ini, datanglah di sini di Balat Barak Kakek. Tetapi tidak berangkat dari ruang kosong, ya. Kita berangkat merancang masa depan Galesong masa depan itu, masa kini dan masa depan itu berdasarkan kearifan masa lalu. Ya.
Kearifan masa lalu itulah yang ada di dalam topi saya ini. Ya. Ini yang Anda tanyakan. Ini dulu kalau kita lihat sejarah, ada beberapa di kanal YouTube yang telah saya pernah kemukakan itu, bahwa pada saat dunia ini di Sulawesi Selatan itu sangat kacau sekali, itu timbul perang yang tidak berkesudahan, negeri itu menjadi miskin, maka pada saat itulah terjadi suatu yang sangat aneh dengan munculnya seorang figur, seorang perempuan yang mampu meredakan keadaan itu. Jadi tadinya kacau balau, tiba-tiba datang itu dan ada perjanjian antara rakyat dengan orang itu yang kemudian disebut dengan Tumanurung untuk mengatasi persoalan besar itu. Dan yang dia bawa adalah Apaka Sulapa. Seperti dalam gambar ini. Kalau kita lihat yang ada di tengah-tengah gambar ini adalah Sa, huruf Sa. 4 persegi sama panjang ini, itu dalam lontar itu adalah huruf Sa. Apa makna dari huruf Sa ini? Ialah karena awal dari makmurnya suatu bangsa, kalau hukum yang tertinggi itu ditegakkan. Hukum yang tertinggi buat orang Bugis Makassar adalah syirik, dan itu ada di dalam huruf Sa. Kemudian huruf Sa ini juga bisa bermakna bahwa kalau kerukunan dari masyarakat itu dikehendaki untuk tercapai, maka modal utamanya adalah huruf Sa. Lagi-lagi Apaka Sulapa. Apa itu? Ialah Sipaka tahu, itu kan dari huruf Sa. Sipaka labiri dalam bahasa Bugis disebut dengan Sipaka lebih, dan Sipaka ingat. Saling memperingatkan kalau ada di antara kaula itu yang menyimpang perbuatannya. Jadi itu yang saya katakan bahwa insya Allah kita di Barakaka di Galesong ini membangun suatu peradaban, tetapi bukan berangkat dari ruang kosong, tetapi berangkat dari kearifan leluhur orang-orang tua kita berdasarkan prinsip Apaka Sulapa. Ya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah paham tentang Apaka Sulapa ini, kalau di dalam antropologi itu kita juga mempelajari etnoside. Etnoside itu dia seperti genocide. Kalau etnoside budaya tepat oleh budaya lain, kelompok lain. Nah, kira-kira generasi sekarang dalam menghadapi ancaman-ancaman itu, apa yang bisa dilakukan untuk mereka agar budaya ini tidak akan hilang? Misalnya Sipaka tahu, Sipaka lebih, dan Sipaka ingat. Karena melihat kondisi sekarang di wilayah-wilayah tertentu, mereka sudah mulai tergerus nilai-nilai ini. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Itu yang saya sepakat itu. Artinya mungkin ada bangsa yang ini pandangan ya, dan saya kira sejalan dengan pandangan Ananda ya, bahwa kalau mau menghancurkan satu bangsa, hancurkan budayanya ya. Tentu sebaliknya, kalau mau membangun suatu bangsa, bangun budayanya. Kan seperti itu ya. Dan itu saya sepakat sekali. Ini Sipaka labiri adalah yang seperti ini, Sipaka ingat adalah seperti ini. Sehingga mereka itu kembali kepada jati dirinya, dan itulah yang merupakan jati diri bangsa untuk membangun bangsa ini. Terima kasih banyak sebelumnya Prof. Mohon maaf. Saya punya ada sebenarnya beberapa pertanyaan terkait dengan tempat ini. Sebetulnya dari awal juga saya sering mengikuti perkembangan di channel YouTube-nya Prof, terutama perbincangan kebudayaan antara Prof Nur Hayati Rahman yang pembahasannya lebih kepada ya konsep ilagaligo Prof. Seperti itu. Nah, di sini saya sangat tertarik saat dipanggil oleh Prof Awe untuk diskusi atau kuliah lapangan di sini.
Nah, ini lebih ke persoalan pertama, Prof. Aspek genealogis daripada rumah adat dan budaya ini sebenarnya lahir dari konsep seperti apa, dan biasanya kan, Prof, beberapa kampung adat juga yang saya temukan dan baca-baca di literatur, ibaratnya ada semacam pengantar sesuatu yang mungkin sifatnya lebih abstrak kayak begitu, Prof, yang menjadi pemantik tersendiri. Misalnya biasanya lahir di rongrong mimpinya seseorang, Prof, seperti itu. Apakah mungkin ada juga seperti itu, Prof? Iya, ini saya sendiri kadang-kadang tidak sadar dari mana memulai ini. Yang jelas ialah bahwa hampir semua kita ya, barangkali semua kita mengidolakan orang tua ya. Dan saya salah satu mengidolakan orang tua saya, almarhum Karesale itu dan Karencale itu adalah semakin tua saya ini semakin sadar bahwa beliau berdua itu manusia-manusia hebat ya. Bapak saya itu sebetulnya lemah lembut tetapi tegas. Karesale itu lemah lembut tapi tegas. Kalau pergaulannya itu bicaranya tidak besar, menghadapi orang itu. Kemudian ibu saya itu orang tuanya itu Galarang. Galarang itu Andron tahu, pemuka masyarakat di kampungnya ya. Barangkali karena didikan sebagai anak Galarang itu keras. Ibu saya itu keras. Itu berbeda dengan bapak saya yang lemah lembut. Tetapi begitu kerasnya ibu saya itu, tetapi apapun juga yang dikatakan oleh bapak saya itu, ibu itu sangat segan sekali kepada bapak saya. Ini dua perpaduan yang sepertinya kontras, tetapi merupakan satu perpaduan yang sangat harmonis. Akhirnya kami anak-anaknya itu alhamdulillah hidup rukun apa semua. Dan salah satu monumen yang ditinggalkan oleh kedua almarhum ini ialah rumah ini, Balak Barakaka ini. Jadi saya pikir waktu satu ketika waktu saya kunjungi, waktu rumah ini masih di Jalan Poros, saya datang ke situ. Saya lihat keadaannya seperti itu, terlantar, tidak terpelihara, dan saya katakan saya akan selamatkan ini rumah. Karena betapa besar perjuangan kedua orang tua kita. Orang-orang dulu itu kan orang-orang miskin kasihannya, tetapi mampu membuat rumah kayu seperti ini yang menurut zamannya dulu rumah bagus ya. Kenapa diterlantarkan? Dan saya ambil itu. Saya bilang kepada saudara-saudara saya masih hidup, saya mau selamatkan ini rumah. Dan saya bersama Ibu Suryana dan anak-anak, saya bilang kita pindahkan itu dengan modal seadanya. Mulailah kami membangun ini sebagai rumah idola ya, dari orang tua idola. Dan kami sepakat menamakan Balak Barakaka. Harapannya ialah mudah-mudahan keberadaan Balak Barakaka ini itu berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala turun melalui rumah ini dan memberikan berkah kepada masyarakat yang ada di sekitar sini. Jadi itu awalnya seperti itu, seperti bukan by design ya, tetapi dibuat ternyata berkembang. Alhamdulillah ternyata banyak orang yang berminat berkunjung ya, bercerita seperti Ananda semua inilah. Alhamdulillah seperti itu ya. Iya. Oke, terima kasih. Terus ini juga Prof, tadi saya tertarik sebenarnya dari sudah lama persoalan apa sulapa atau sulapa apa, Prof. Yang tadi saya lebih mendapat lagi sedikit pencerahan persoalan itu tadi yang itu, Prof, yang mengambil konsep sipak atau sipaka lebih sipaka inge, atau lebih tepatnya kalau mungkin di kebudayaan Bugis, Prof, lebih ke melempu nama getem, macan nama warai. Iya. Nah kebetulan saya punya tulisan, Prof, tentang itu, lebih kepada sipaka atau sipaka lebih sebagai alat kemanusiaan, Prof, dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil gitu.
Saya sedikit minta tanggapannya Prof mengenai konten ataupun nilai dari budaya itu, Prof. Ya, jadi sama ya, kurang lebih sama tapi sedikit berbeda. Apakah sulapa itu? Sebetulnya itu bisa diarahkan terutama para pemuda ini calon pemimpin bangsa ya. Karena ini adalah apakah sulapa itu salah satunya adalah konsep kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu saya itu terinspirasi dengan kuburan Karenggalesong di Malang. Kuburannya Karenggalesong di Malang itu, kalau kuburan biasa itu kan memanjang ya. Kalau kuburannya sebelum direnovasi itu persis 4 persegi sama sisi itu. Kemudian anak saya pada waktu itu dia sekolah doktor di Malang. Itu beberapa tahun yang lalu. Sekarang dia sudah doktor. Dia tanya, kenapa bentuk kuburannya seperti itu? Dan spontan saya katakan karena inilah lelaki apakah sulapa. Inilah pemimpin apakah sulapa. Dan anak saya bertanya apa itu apakah sulapa. Saya bilang kalau seorang pemimpin ya, kalau seorang pemimpin pada masa beliau itu Karenggalesong itu ialah berani. Pertama dia harus berani. Pantang mundur itu tidak boleh ada urat takut itu di dalam tubuhnya ya, dia harus berani. Itu modal utama. Tetapi keberanian itu harus disertai dengan kekayaan. Coba dia kerahkan berapa ribu pasukan ke tanah Jawa ya. Kalau dia bermodal keberanian saja bagaimana mampu membawa dengan perahu, memberikan bekal, memberikan apa kalau dia tidak kaya. Kemudian jujur. Ini kekayaan orang Galesong tidak begitu banyak. Tetapi karena dia jujur, maka orang mau sumbang dia. Ya, dia katakan saya mau melanjutkan perjuangan ke tanah Jawa. Tapi saya tidak. Oh, orang katakan saya mau kasih beras, kasih ikan kering, kasih apa sebagai bekal. Karena kejujurannya ya, integritasnya sehingga orang mau membantu dia. Jadi semua ini adalah 4 ini berani, kaya, jujur, cerdas. Ini suatu kumulatif sifatnya ya. Tidak boleh katakan wah biarlah yang penting saya kaya, saya berani, saya tidak perlu jujur. Kalau tidak jujur, tidak kumulatif namanya. Dia tidak bisa menjadi pemimpin yang baik. Ini yang barangkali perlu dipahami lebih jauh oleh calon pemimpin dan yang jadi pemimpin juga ya. Pemimpin juga banyak, ada beberapa pemimpin kita yang sudah bagus jabatannya ya, berarti dapat gaji, berarti dia kaya ya. Karena dia cerdas, tetapi karena kejujuran tidak ada, maka beras orang miskin pun dia embat ya. Tidak ada kejujuran, akibatnya dia masuk penjara. Jadi 4 sifat ini, itulah saya berangkat dari situ. 4 sifat ini wajib diyakini sebagai sifat yang kumulatif, sifat yang tidak terpisahkan, sifat yang semuanya harus dimiliki, wajib dimiliki untuk bisa menjadi pemimpin yang baik. Kalau saya kan mahasiswa, alhamdulillah mahasiswa tingkat akhir Prof S2. Yang saya mau tanyakan ini Prof, pendapatnya Prof. Kita lihat kan sekarang anak-anak muda itu Prof senang sekali budaya-budaya luar, budaya-budaya asing gitu Prof. Hal-hal seperti ini kan hal-hal yang dianggap baru Prof menurut mereka, karena kan mereka lahir dengan budaya-budaya modernisme gitu. Bagaimana tanggapannya Prof untuk membuat anak-anak muda yang seumuran kami ini Prof untuk tetap mencintai budaya-budaya kita gitu Prof, tetap melestarikan Prof. Yang kita tahunya Prof, kalau anak-anak sekarang Prof, bahasa asing itu Prof sudah menjadi bahasa ibu Prof. Kalau dia di sekolah jarang sekali kita dapatkan mereka mengerti dengan bahasa-bahasa yang bahasa daerah Prof. Iya. Apalagi saya Prof, saya juga sebenarnya masih sedikit-sedikit tahu Prof. Kalau di rumah biasa bahasa Bugis, bahasa Makassar saya tahu, tapi saya tidak bisa sebutkan begitu. Bagaimana tanggapannya Prof supaya anak-anak muda ini
mau begitu untuk mengerti bahwa budaya kita itu sebenarnya budaya asik gitu, budaya yang seru begitu, sebenarnya tidak terlalu kuno untuk kita lihat begitu. Gimana caranya tanggapannya Prof melihat anak-anak muda sekarang, Prof? Ini menarik karena ini menjadi tanggung jawab kita ya. Saya sebagai orang tua tentu menyalahkan diri sendiri. Aduh, ini salah saya mendidik ini. Salah saya selama ini memegang andil melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu ya yang bagus. Jadi sebetulnya begini, yang harus kita ciptakan para orang tua ini, termasuk mahasiswa ya, bagaimana berupaya sedemikian rupa sehingga budaya itu menarik, ya, menarik perhatian orang. Saya tidak sombong ya, tetapi coba saya bisa tunjukkan di sini bahwa saya bisa tunjukkan kepada orang yang di sekitar di sini bahwa ternyata apa yang kami lakukan ini dengan menampilkan bahasa-bahasa dulu yang barangkali orang bisa, itu kan kuno, itu kan berbau dupa, itu masa lalu yang tidak relevan lagi di masa sekarang. Ternyata apa yang kami lakukan itu mendapat respons. Bukan saja orang, ini pemuda banyak yang datang di sini, orang-orang muda datang sini, orang-orang milenial datang sini, orang dari luar negeri datang di sini karena tertarik. Jadi saya pikir itu upaya yang harus kami lakukan sebagai orang tua ya, mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa budaya kita itu, budaya mereka itu, budaya orang tua mereka itu adalah istilahnya tadi ada budaya yang asik ya. Iya, betul. Budaya yang asik. Sebetulnya kalau dipelajari secara baik ya cukup romantis ya. Artinya bisa bagaimana orang tua dulu bagaimana cerita-cerita dulu dikemas. Tentu kemasannya yang harus bagus ya, dikemas sedemikian rupa, terutama mengikuti itu ajaran dari Alvin Toffler ya, bahwa kita kan ke depan ini dengan media massa ya, dengan media sosial mampu mempublikasikan budaya-budaya kita itu secara baik sehingga orang muda itu tertarik. Semua orang tertarik. Wih, ternyata asik juga ini seperti itu ya. Nanti kita mestinya kita semua ya sama-sama. Iya Prof, karena saya lihat Prof, kalau kita lihat Prof, malahan influencer Prof yang YouTuber sekarang kan sudah mulai nih mengenalkan budaya-budaya Bugis Prof atau Makassar itu Prof. Kayak caranya mereka berbahasa begitu. Kadang mereka bahasa Makassar. Jadi saya pikir bahwa hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang harus sebenarnya diperkenalkan. Iya. Dan saya juga senang Prof karena di sini tempatnya tidak tertutup Prof. Kan biasanya kalau kayak cagar budaya atau tempat-tempat budaya itu Prof sangat-sangat tertutup Prof. Sangat-sangat mereka tidak mau membuat orang melihat. Tapi di sini Prof saya lihat saya sangat asri. Enak Prof duduknya di sini sambil cerita gitu Prof, sambil memandang hal-hal yang baru menurut kami Prof, seperti itu Prof. Ada menarik, ada banyak yang menarik. Misalnya kue ya, kue-kue tradisional itu asik itu, pasti asik dipelajari oleh orang muda. Misalnya yang meningkat remaja, bagaimana nanti suatu saat dia dilamar atau melamar ya, kalau laki-laki dilamar, kalau perempuan. Saya ambil contoh begini, cerita bahwa dia datang melamar, seorang laki-laki, dia utus orang tuanya atau pamannya datang melamar dia. Sesampai di tempat itu dia disuguhi kue. Kue apa itu? Itu namanya bahasa Makassar itu banang-banang.
di daerah ada namanya uhu-uhu karena seperti rambut ya, Iya. bandang-bandang. Kemudian dia dalami apa makna dari kue ini. Ini kan kalau adat itu berbicara secara simbol. Jadi kalau disuguhi kue itu bandang-bandang, apa kira-kira makna dari kue itu? Jadi seperti kue ini mampu bercerita bahwa ini kan walaupun kita di zaman modern itu masih tetap ada strata sosial. Oh dia ini golongan bangsawan, kita ini dulu bukan golongan bangsawan. Yang datang melamar ini kebetulan bukan dari golongan bangsawan. Tetapi berpendidikan, ya berpendidikan tinggi, artinya punya masa depan. Sampai di rumahnya perempuan disuguhi kue bandang-bandang. Pulang ke rumahnya dia lapor, wah ini tidak ada bicara di sana. Kita cuma disuguhi kue bandang-bandang. Apa makna dari bandang-bandang ini? Kue ini bercerita. Ini kan bandang-bandang itu seperti balutan, seperti anyaman benang ya, anyaman seperti itu. Dari mana didapat ini ujung pangkalnya ini ya? Dari mana memulainya? Padahal kue ini bercerita bahwa lamaranmu kuterima tanpa saya mengusut apakah kamu bangsawan atau bukan bangsawan, ya. Saya tidak peduli itu, tetapi lamaranmu kepada saya terima. Jadi kue bercerita, itu kan asik ya. Kalau asik, kalau bisa dicerita kepada, wih, ternyata romantis juga kita punya orang tua dulu ini dengan. Kemudian waktu kawin lagi, wajib membawa kue dodol ya, dodoro. Apa makna dari dodor ini? Sebetulnya itu ada simbol bahwa begitu perkawinan sudah jadi, karena kue dodor itu apa bahan bakunya? Gula merah, santan warna putih ya, beras dan sebagainya. Itu diaduk. Kemudian kalau sudah jadi, warna apa dia? Warna hitam ya, hitam kemerah-merahan. Itu berarti bahwa kalau satu perkawinan sudah terjadi, suami istri itu sudah menyatu, maka tidak boleh dia persoalkan bahwa kalau yang datang ini saya jamu dengan ikan bakar karena itu mertuaku, karena itu orang tuaku. Sementara yang datang lagi belakangan itu saya jamu dengan ikan kering karena itu cuma mertuaku. Tidak boleh ada cerita seperti itu. Ya. Kalau orang sudah suami istri, maka mertua orang tua sudah menjadi orang tua kita, sama menyatunya kue dodol. Ya. Menyatunya kue dodol dari warna putih, warna merah, warna apa, menyatu menjadi warna merah kehitam-hitaman dengan rasa manis dan gurih. Ya, itu pesan moralnya ya, luar biasa ya. Sangat romantis ya kalau dicerita seperti itu, dan itu pasti akan menarik perhatian banyak orang. Alhamdulillah menarik sekali percakapan kita pada hari ini. Ternyata anak-anakku mahasiswa telah dididik oleh gurunya ya, telah dididik oleh dosennya Profesor Pawendari ya, bersama-sama dengan Dr. Basir, dan saya mohon maaf sedikit kewalahan dalam jawab pertanyaan-pertanyaan mereka, karena ternyata pertanyaan mereka sangat kritis ya, dan saya rasa pertanyaan ini bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan selama ini yang gentayangan ya, tersebar di mana-mana, dan alhamdulillah pada hari ini terfokus ditanyakan di Balak Barakaka ini. Saya tetap berharap bahwa mari berkunjung ke Balak Barakaka Rigaleson ini, yang insya Allah dalam waktu dekat akan diresmikan satu tempat yang namanya Baruga Konstitusi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mari datanglah kemari, kita bertukar pikiran ya. Saya tadi justru mendapat banyak pelajaran baik dari Profesor Pawendari, Dr. Basir, dan anak-anak mahasiswa tadi. Ternyata ilmu mereka sangat tinggi ya, dan mereka sharing pandangan dengan saya. Saya menyampaikan
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.